Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini di awal pembelajaran, yaitu tentang materi statistika. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang materi statistika, di mana dalam materi ini kita akan belajar 3 subbab, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Yang kedua ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, sedangkan yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Ini diagram pembelajaran statistika yang akan datang. Untuk yang pertama, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya kita harus belajar beberapa istilah dalam mengawali pembelajaran statistika ini ya, yaitu yang pertama, apa itu statistik dan statistika. Statistik itu kumpulan fakta yang kita peroleh berbentuk angka yang disusun bisa dalam bentuk daftar ataupun tabel yang menggambarkan suatu keadaan. Misalkan saya mengadakan ulangan matematika ya. Ilmunya itu yang disebut statistika, yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, serta bagaimana membuat keputusan berdasarkan fakta yang sudah kita dapatkan tadi itu. Nanti ada populasi dan sampel. Populasi itu semua objek yang akan diteliti, ya. Bagian dari populasi yang benar-benar diteliti itu disebut sampel ya. Misalkan kita akan mengadakan penelitian di suatu sekolah yang jumlah siswanya mungkin 500 atau 400 lah, karena suatu hal tidak bisa diteliti semuanya, maka kita ambil beberapa saja. Itu yang disebut sampel ya. Nanti ada datum dan data. Datum itu bentuk tunggal. Misalkan tadi saya mengadakan suatu ulangan, nilai satu anak itu yang disebut data tunggal. Kumpulan beberapa datum itu yang disebut data ya. Nanti penyajiannya bisa data tunggal ataupun data berkelompok. Kalau data tunggal itu data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasi menurut tingkatan tertentu sesuai kebutuhannya ya. Kalau data kelompok itu data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang tertentu. Ini contohnya ya. Nilai ulangan matematika 10 siswa. Ya, kita sebutkan saja berapa nilai ulangan 10 siswa tersebut. Sedangkan data per kelompok, misalkan satu kelas itu terdapat 40 siswa, kita kelompokkan nilai-nilai tersebut. Misalkan nilai 61 sampai 70, berapa anak yang memperoleh nilai antara 61 sampai 70 ini. Ternyata 15. Kita kelompokkan ya. Kalau dasar contoh ini berarti ada 4 kelompok. Sekarang kita belajar tentang apa itu tabel, bagaimana cara membaca tabel distribusi frekuensi ya. Untuk yang pertama kita belajar kelas ya. Apa itu kelas? Yaitu banyaknya pelompokan data. Di tabel ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelas pertama terdiri dari 51 sampai 55, 56 sampai 60. Ini yang disebut kelas. Kelas pertama, kelas kedua, sampai kelas kelima ya. Untuk yang kedua yaitu tentang panjang kelas, disebut juga interval kelas. Apa itu? Banyaknya data tiap kelas. Perhatikan ini, misalkan di kelas pertama yaitu nilainya antara berapa? 51 sampai 55. 51 sampai 55 itu terdiri datanya apa saja? Kita hitung 51, 52, 53, 54, 55. Ada berapa data? 5 ya. Ini yang disebut panjang kelas. Apa biasanya? Dengan simbol P. 5 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Ini biasanya sama di kelas-kelas, di setiap kelas panjang kelasnya adalah sama. Yang ketiga, kita belajar tentang batas bawah. Data paling kecil dalam kelas.
ini data paling kecil setiap kelas ya. Nah, jadi batas bawah di kelas pertama adalah berapa? 51, di kelas kedua 56, di kelas ketiga 61, di sini 61 ya, paham ya? Nah, ada batas bawah maka ada batas atas kelas. Nah, kalau tadi data terkecil, kalau ini data yang paling besar setiap kelasnya. Nah, ini yang disebut batas atas kelas. Nah, tadi belajar batas bawah dan batas atas, ini disebut tepi bawah ya. Untuk tepi bawah rumusnya adalah batas bawah di setiap kelas itu dikurangi 0,5. Nah, misalkan ini ya, batas bawah, berarti setiap batas bawah ini dikurangi 0,5. Nah, berapa ini 51 dikurangi 0,5? Berarti 50,5. 56 dikurangi 0,5 berarti apa? 55,5. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang tepi atas. Rumusnya yaitu batas atas kelas ditambah, kalau tadi dikurangi 0,5, kalau ini ditambah 0,5 ya. Nah, perhatikan ini. Nah, setiap batas atasnya kalau tadi dikurangi, ini tadi sekarang ditambah 0,5. Nah, jadi 55 ditambah 0,5 akan menghasilkan 5,5. 60 ditambah 0,5 akan menghasilkan 60,5 dan seterusnya. Nah, sekarang belajar titik tengah kelas, yaitu titik tengah ketika data sudah diurutkan di setiap kelasnya. Nah, kita contohkan ya, misalkan di sini kelas pertama 51 sampai 55, datanya tadi 51 sampai 55. Karena ada 5 data, maka tengah-tengahnya adalah data ketiga. Nah, 53 ya. Berarti titik tengah di kelas pertama ini adalah 53. Begitu dan seterusnya. 56 sampai 60, berarti data ketiganya adalah 56, 57, 58. Berarti di sini 58. Nah, kita cari sampai kelas ke-5. Paham ya? Nah, yang terakhir kita akan belajar frekuensi kumulatif ya. Nah, ini caranya adalah ini yang pertama, frekuensi di kelas pertama adalah 6. Kita tuliskan saja di sini 6 ya. Nah, untuk mengisi yang kedua, 6 ini kita tambahkan dengan 12. 6 ditambah 12 hasilnya 18. Untuk yang ketiga kita tambahkan dengan 5, yaitu 23. Untuk kelas keempat kita tambahkan dengan 9, yaitu 32. Ataupun bisa cara, oh ini kelas keempat, berarti kita tambahkan semua frekuensi kelas pertama sampai kelas keempat, maka kita akan temukan nilai 32 dan seterusnya sampai 4. Yang terakhir ini adalah 40. 32 ditambah 8 adalah 40, dimana 40 adalah total dari semua frekuensi ya. Ketika kita mencari frekuensi kumulatif ini tidak sama dengan total frekuensi, berarti ada kesalahan ketika menjumlahkan dalam frekuensi kumulatif sebelumnya. Paham ya anak-anak? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.